buat tahu Itu di umur berapa? di umur Remaja yang terlibat tawuran 13 tahun. saling serang, Kayaknya itu panik batu, semua. hingga kembang Kan dikepung. api, Kalau kita nggak balik, kita lawannya. itu kan kaki sendiri. Aksi tawuran pemirsa Kalau baru aku berhenti kalau aku setelah jadi kamu, petugas aku mending mati. Akhir-akhir ini kita lagi dengerin di mana-mana nih, ada di televisi dan juga sosial media tentang di kalangan remaja. Kali ini kita akan mengulik kisah dari narasumber kita yang inspiratif, yang dimana dia ini tadinya pelaku, sampai akhirnya menjadi seorang korban. Nah, gimana kisahnya kita ulik bersama-sama di podcast Lampu Hijau segmen Belakraan. Bersama terus melaju, lampu hijau nyala terus. Namanya siapa ini, Mas? Nama saya Muhammad Angga Saputra. Untuk kesibukannya sekarang apa, Mas? Saya sekarang mahasiswa PJRI di Bono Surabaya jurusan manajemen. Jurusan manajemen. Oke. Kalau boleh tahu dari kisahnya, karena kita kan sempat mengulik ya untuk kisahnya, pernah terjadi di mana Mas Angga ini menjadi seorang pelaku sekaligus korban dari kejadian tersebut. Boleh diceritakan sedikit, Mas, itu pada tahun berapa? Pada tahun 2020. Oke, tahun 2020. Untuk ceritanya itu gimana, Mas? Itu kan saya dimintain tolong sama temen Dimintain tolong sama teman untuk? untuk bantuin dia. Oke. Kan karena itu saya mau nolong karena saya juga pernah ditolong pas apa ya, intinya itu kayak butuh masalah buat tahu Itu di umur berapa? di umur 13 tahun, 13 tahun. Dan sekarang umur 19 tahun. 19 tahun. Oke, berarti 5 sampai 6 tahun yang lalu ya, Mas Angga. Iya. Oke. Untuk kejadian tersebut itu detailnya gimana, Mas Angga? Ya, waktu itu saya dihubungi untuk dia itu cari tempat tawuran itu tadi. Terus akhirnya kan saya bantu di dekat rumah saya, Oke, di daerah Manyar. mana? Oke. Lalu? Lalu itu kumpul dulu di dekat kampung saya. Habis itu kan kalau anak kan nunggu sinyal dulu. Nah, sinyalnya itu mercon. Oh, oke. Jadi kalau ada suara mercon baru kita berangkat ke tempatnya. Oke. Kan tempatnya dekat rumah, jadi kita kumpulnya dekat lokasi. Gitu. Jadi kalau ada sinyal tadi kita langsung berangkat ke sana. Pas berangkat ke sana nggak taunya itu dikepung. Oke. Kita taunya dikepung itu kalau dari live Instagram. Kan kita live Instagram. Oh, gitu ya. Ya. Lalu sampai pada akhirnya, Itu panik semua. Kan dikepung. Kalau kita nggak balik kita mati. oke. Pas panik itu aku kena kakiku sendiri. Oh. Berarti parah sekali ya, Mas, ya kejadiannya waktu itu. Parah. Itu ngeri mendadak langsung sajinya nancep ke kaki. Kayak keran bocor, kayak keran dinyalain. Oke. Selanjutnya langsung dibawa ke rumah sakit atau? Dibawa ke rumah sakit, tapi rumah sakitnya nggak nerima saya di rumah sakit. Soalnya saya nggak mau ngaku kejadiannya itu kenapa nggak jelas. Oke. Jadi untuk kejadiannya itu kan termasuk sudah lama. Nah, untuk masa Mas Angga berdamai dengan itu semua, dengan kejadian itu semua itu gimana, Mas? Itu karena ya kuncinya itu satu, harus ada yang support. Oke, dari pihak keluarga pastinya ya. Pastinya dari pihak keluarga, terutama dari mama saya. Oke. Mama saya paling mensupport kalau itu. Oke. Jadi waktu kejadian itu masa penyembuhannya? Masa penyembuhannya saya yaitu dari faktor lingkungan. Berarti Mas Angga ini kan di bagian kakinya ya? Iya. Untuk korban amputasi itu tadi ya. Itu di tahun berapa, Mas? 2020. 2020 itu tadi ya. Jadi langsung ya dari kejadian itu langsung dinyatakan amputasi itu ya. Di yang sebelah mana, Mas, kalau boleh Sebelah tahu? kiri. Sebelah kiri. Boleh diangkat sedikit, Mas, mungkin biar teman-teman juga tahu. Berarti ini pakai kaki palsu ya, Mas ya? Iya. Untuk kesusahannya sendiri, Mas, sehari-harinya ada nggak kendala-kendala saat pakai? Ya kan ini ya ada. Untuk jalan kayak jalan ikut temen jalan-jalan jauh gitu nggak bisa. Soalnya kan pastinya capek juga, ini juga berat Oh, kakinya. berat ya. Untuk naik
kendaraan bisa mas? Kalau kendaraan bisa, masih bisa. Masih bisa ya, aman ya, masih Aman. seimbang ya. Yang disulitkan kalau pas main itu pas naik ke tangga gitu. Itu yang Itu susah. kalau lantai berapa itu susah banget. Jadi gimana nggak kalau waktu kejadian tawuran sudah terjadi, pastinya kan 180 derajat kehidupanmu itu berubah ya enggak ya? Nah, selain support dari orang tua nih enggak, apa motivasi kamu waktu itu enggak? Aku kan dulu sempat nggak mau sekolah karena malu. Kondisiku seperti ini, nggak mau sekolah, malu lihat teman-teman. Akhirnya teman sekelas itu ke rumah semua, nyemangatin saya untuk sekolah. Akhirnya aku punya prinsip sendiri. Dengan keadaanku seperti ini, aku masih bisa sukses. Keren. Aku punya satu cerita. Dulu aku pernah pas habis amputasi, dikatain sama temanku, kalau aku jadi kamu, aku mending mati. Ya aku jawab, aku masih bisa sukses dengan keadaanku seperti ini. Aku yakin aku bisa. Dan akhirnya kamu membuktikan itu. Iya, saya membuktikan itu. Dengan saya sekarang bisa kuliah. kuliah. Kalau boleh tahu nih, Angga sekarang lagi kuliah di mana? PGRI di Buana Surabaya. Oke, di jurusan Manajemen. manajemen ya. Semester 2. Oke. Sebelum kamu kuliah itu ada nggak sih pengalaman-pengalaman berharga yang kamu dapatkan setelah kejadian ini? Ya itu setelah saya ditarik di komunitas sepak bola amputasi. Oke. Berkat itu juga saya bisa kuliah. Oke. Karena prestasi-prestasi lomba-lomba itu juga menguatkan mental saya. Untuk bangkit lagi. Iya. Saya belajar pertama ya dari komunitas prestasi itu. Karena ternyata kamu nggak sendiri di situ ya. Iya. Karena banyak yang sama kayak aku tapi mereka itu nggak malu gitu. Saya sampai sekarang harusnya masih malu. Justru karena keadaanmu yang seperti itu, kamu kan diizinkan oleh Tuhan untuk bangkit lagi, ya kan? Kamu masih hidup sampai detik ini tuh karena atas izinnya. Jadi buat teman-teman semuanya, bahwa ujian hidup itu pasti terus berlanjut ya. Entah sekarang atau nanti, pasti semua itu akan berlangsung. Jadi tetap semangat buat Angga pastinya. Lalu nih enggak, untuk lingkungan sekitar kamu, selain keluarga, bisa nggak menerima kamu yang seperti ini? Atau kamu diejek kah? Atau pernah dibully lah? Gimana enggak? Kalau dibully sih enggak. Justru yang buat aku pertama juga itu kedua lingkunganku. Teman-temanku semua itu kayak gimana ya? Support terus sama aku. Aku nggak mau main, aku malu, aku dijemput di rumah. Main ke rumah semua. Ayo, dolin. Kalau boleh tahu nih enggak, pengalaman buruk selain kamu ini, itu apa enggak? Dulu pernah ditangkap sama polisi gara-gara Oke. Terus akhirnya sama pihak kelurahan itu kan masih di bawah umur. Dimasukkan 1 minggu untuk biar jerah gitu, biar nggak ngulangin lagi. Dan di itu apa yang terjadi enggak? Di situ gimana ya? Ya di situ gabung sama anak-anak pang, gabung sama orang-orang gila, sama pengamen-pengamen. Jadi dulu kamu memang senakal itu ya enggak ya? Sampai akhirnya sudah ada di titik yang sekarang yang bisa merubah kamu lebih baik lagi ya pastinya. Ya. Terus kegiatan kamu di Lipo itu apa enggak? Ya setiap hari disuruh sholat. Habis itu setiap ada TNI masuk disuruh baris berbaris, push up, squat jump, disuruh olahraga. Oke, berarti enggak hanya diam berdiri. Iya, sama goda-godain orang gila. Oh, karena di sana kumpulannya banyak ya enggak iya. ya? Jadi orang gilanya itu kan biasanya teriak-teriak sendiri. Sama anak-anak itu disorak-soraki. Semakin teriak-teriak semakin ngamuk orangnya. Berarti itu pengalaman baru juga buat kamu ya berada di sana. Di situ juga sempet kan ada kayak anak pengamen. Anaknya itu kayak kan aku kan di situ kan ditangkap orang 10. Jadi kan aku nggak sendirian. Oh, sama teman-teman itu iya. Ya. Lah itu anaknya itu omongannya itu nggak enak banget. Kayak apa itu enggak? Kayak gimana ya ngomong. Wah, kon gangster ini, kon cekel ini gara-gara gangster dibilang gitu. Terus akhirnya anak-anak punya ide itu mau.
lampunya dimatiin, anaknya dikebukin di situ. Oke, biar nggak terlalu tegang nih, nggak kita minum dulu nggak sih? Chill dulu kita nggak? Oke, setelah SMP kamu lulus nggak? Kejadian itu kan di SMP kelas 1. 1 ya, Ya. kelas 1. Lalu kamu lulus SMP, akhirnya kamu sekolah di SMK. Iya, sekolah di SMK. Oke, di SMK itu tadi berjalan mulus atau gimana nggak? Sempat putus sekolah pas mau naik kelas 11 Kenapa? karena faktor ekonomi. Oke, faktor ekonomi. Sampai akhirnya, Sampai akhirnya ada salah satu orang yang memotivasi saya. oke, siapa itu nggak kok boleh tahu? Ketua Persatuan Sepak Bola Amputasi itu tadi, Oh, namanya nggak? Pak Hendro Suseno. Oke, Pak Hendro ini ngasih motivasi sebesar apa sih kok sampai merubah kamu yang sekarang? Ya, kalau saya kayak gini, saya nggak sekolah mau jadi apa gitu. Kamu nggak pengen banggain mamamu tak gitu. Sampai akhirnya kamu semangat lagi untuk bangkit ya? Ya, akhirnya dicarikan sekolah lagi. Akhirnya saya kejar paket di SKB Negeri Surabaya. Oke. Lulus ya enggak ya? Lulus. Alhamdulillahnya lulus. Seneng ya berarti ya? Senang sampai bisa kuliah sampai sekarang. Nah, kuliah itu tadi kamu kuliah di universitas apa tadi enggak? PGRI di Buana Surabaya. Oke, itu dari support orang tua juga? Iya, disuruh kuliah. Kalau nggak kuliah, nanti takutnya kan kerjanya susah. Udah kayak gini, kerjanya susah. Katanya kalau kuliah kan bisa mendampingi pekerjaan juga. Betul. Nah, itu tadi pas kamu masuk kuliah, support dari mana selain orang tua itu tadi enggak? Ya dari Pak Ketua Perses tadi, itu yang paling mensupport saya. Dapat beasiswa atau gimana? Dapat beasiswa. Oh, Ya dari prestasi saya ikut bola. bola tadi, ikut lomba-lomba di luar-luar kota sampai Jakarta. Kalau nggak ikut lomba tadi, saya nggak tahu Jakarta. Berarti Persas ini juga mengubah hidup kamu jauh lebih cerah ya enggak ya? Iya, itu keluarga kedua saya Perses itu. Sangat berpengaruh bagi saya Perses. Oke, keren. Mengubah hidup saya sampai Jadi seperti ini. sekarang. Karena kalau nggak ada Persas juga kamu jadi apa ya enggak ya? Iya, nggak mungkin saya bisa kuliah kalau nggak ada Perses. Berarti sekarang di semester 2. 2 ya enggak ya? Oke. Untuk lingkungan kuliahnya sendiri juga oke ya buat kamu enggak? Oke, support banget teman-temanku kelas itu. Nggak ada yang ngebully, nggak ada apa. Pernah dulu pas kuliah, kaki saya ini kan udah lama 6 tahun. Kaki saya ini patah. Kaki palsunya yang patah ya? Iya, pas Oke. habis keluar lift, pas banget itu teman-teman itu satu kelas itu habis turun dari tangga, lihat kakiku patah, langsung dibunderin nanti satu. Oke, berarti benar-benar solid banget Iya. ya lingkungan Kak. Soalnya kan takutnya nanti kalau dilihat siswa lain kan malu gitu. Oh, padahal aslinya kamu biasa aja ya enggak ya? Cuman karena mereka ini sayang sama kamu, bentuk pedulinya sama kamu, akhirnya mereka seperti itu. Oke, enggak, kita kan sudah mengulik nih kisah kasihmu di masa lalu. Nah, untuk itu, apa pesan-pesan kamu buat teman-teman yang di sana yang masih nakal, yang masih ikut apa enggak? Dan untuk teman-teman disabilitas di luar sana. Gawe arek sing kan ojo leso, sakno wong tuwa. Gelem tak koyo aku ngene. Buat teman-teman disabilitas di luar sana yang masih terpuruk, ayo bangkit. Buktikan kalau kita setara. Keterbatasan tidak menghalangi kesuksesan. Mantap, keren banget.